Baik, hari ini laptop saya masih bentuknya seperti ini. Masih mereset nih. Passwordnya lupa. Materinya belum terbuka. Atau dibagi tugas, pembagian tugas saja dulu. Besok saya presentasi. Bagaimana, Mbak? Boleh, Pak. Di deskripsiin aja tugasnya kayak gimana. Kan ada 12 pertemuan, 12 kelompok ya. Mata kuliah semantik ini mestinya ada 2 tugas. Satu tugas untuk presentasi dan satu tugas makalah. Satu tugas makalah nanti dikumpul ketika UAS. Jadi kalau presentasi tanpa makalah tidak apa-apa. Begitu, Mbak. Gimana? Setuju? Dek, tahu apa itu? Ini passwordnya ini. Oh, jadi untuk presentasi Enggak. yang penting Ini buat apa namanya? Komputer. Oh, Bangin. Sebentar. Sebentar ya, Mbak ya. Ini udah bisa coba kebuka laptopnya. Baik, Saya Pak. pindah tempat dulu.
Allah. Sebentar, Mbak ya. Baru nyala. Tafsir semantik. Al-Quran semantik. Ngomong-ngomong, nilai kemarin ada yang tidak lulus? Nilai dengan saya? Lulus semua ya, Mbak ya? Alhamdulillah, mungkin saya lulus sih, Pak. Yang lain mungkin alhamdulillah lulus juga. Kelas C. Bisa terlihat ya, Mbak ya? Kita bagi tugas dulu atau materi dulu? Terlihat, Pak. Oke. Ini hanya pendahuluan ya. Pendahuluan hari ini kan kita membahas di pertemuan kedua ilmu dilalah, ta'rifuha wa mawdu'uha wa nash'atuha ya, semantik. Ilmu dilalah atau bahasa Arab daripada semantik, ilmu tentang makna. Dilalah itu sesuatu yang ditunjukkan, berarti sesuatu yang ditunjukkan atau sesuatu petunjuk itu biasanya berupa makna atau berupa isyarat-isyarat yang memiliki makna. Seperti isyaratnya ketika kok ada backgroundnya. Seperti isyaratnya dalam hadis mungkin diamnya imra'ah ketika dia ditanya mau atau tidak dinikahkan dengan si fulan, itu kemudian dia diam, as-sumtu yadullu ala na'am gitu ya.
mempunyai makna. Ketika ditanya mau atau tidak, dia hanya diam, berarti dia mau. Tapi bisa jadi mungkin dalam lambat laun bisa jadi makna yang seperti itu bisa jadi berubah. Paling tidak ada protes dari atau tidak ada komen daripada imra'ah tadi ya. Jadi hari ini kita membahas itu ilmu dilalah, ta'rifuha wa mawdu'uha wa nash'atuha. Ilmu dilalah muncul mungkin kalau dihematkan ya, nanti sebelum saya mengambil beralih ke slide, mungkin ketika ada sebuah kalimat atau sebuah kata, sebuah tulisan itu pasti memiliki makna. Baik maknanya penting atau tidak, baik atau buruk, itu pasti memiliki makna. Ilmu dilalah ta'rifuha wa mawdu'uha wa nash'atuha. Sedangkan kalau ta'rif itu definisi, mawdu' itu pembahasan, temanya yang dibahas itu apa, tujuan atau tujuan pembahasan itu apa saja. Sedangkan nash'atuha itu sejarah berkembangnya ilmu dilalah. Ada 13 slide. Ilmu dilalah bi fathid dal au kasriha. Asma'uhu dulu ya, namanya dulu. Kalau tidak kenal namanya maka tidak sayang. Sudah kenal nama saya semua ya kan? Masih ingat ya? Tanpa perkenalan dulu. Kemarin juga singkat. Asma'uhu, nama-nama daripada ilmu dilalah, bisa asma'uha, bisa asma'uhu ya. Kalau marji'nya kepada ismunnya didahului lafaz ilmunya, berarti asma'uhu. Sebaliknya ilmu dilalah bi fathid dali au kasriha. Jadi ilmu dalalah boleh, ilmu dilalah juga boleh. Ilmu makna, ilmu terkait dengan ilmu yang mempelajari tentang makna. Biar kita tidak salah baca, kita membaca, kita belajar ilmu dalalah atau ilmu dilalah, supaya kita juga supaya tidak salah paham, supaya kita juga bisa memaknai. Kemudian belajar makna-makna ini ya, biar tidak salah pahaman, biar tidak tersinggungan. Apalagi mbak-mbak ini kalau sedikit-sedikit mungkin, apalagi ketika mendekati liburan, pasti mendekati liburan pribadi ya, pasti sedikit-sedikit tersinggung, pengen dimanja aja ya nggak? Iya tidak mbak? Mungkin mbak siapa nih, mbak Jelita Arsy, mbak Kurnia nih. Yang dimanja apa? Dimanja ya. Oke. Nama lain selain ilmu dilalah bi fathil dal atau ilmu dalalah, ada ilmu makna. Ilmu yang ketiga ada ilmu ma'ani. Maknanya tinggal dijamakkan, makna menjadi ma'ani. Ilmu tentang makna-makna. Li'annahu far'un min furu'il balaghah. Ilmu ini kan ada pembahasan dalam ilmu balaghah, mungkin juga dipelajari saya lihat di semester ini juga diajari oleh ilmu balaghah. Karena ilmu ma'ani ini ada 3 cabang kan, 3 cabang pembahasan besar dalam kajian balaghah. Ada ilmu badi' dan ilmu bayan ya. Li'annahu far'un min furu'il balaghah. Ya, menjadi cabang dari 3 cabang furu', bukan far'ani atau bukan far'ani ya, tapi furu' ya, karena ada 3 min furu'il balaghah. As-semantik akhdan min al-kalimah al-inggrisiyah awil faransiyah, diambil dari kalimat yang berbahasa Inggris dan Perancis ya. Jadi semantik, kalau di bahasa Inggris kan
dari bahasa Arab ilmu dilalah menjadi as-semantik, pakai kaf, semantik atau semantik. Gimana cara bacanya yang benar aja, hanya saya orang Jawa jadi susah bahasa Inggrisan. Fil lughah al-Inggrisiyah. Di dalam bahasa Inggris disebut atau penulisannya di SEMANTCS. Sebentar, saya kok masih DWP Kemenak ini punyanya ini. Selanjutnya, awalan ta'rifud dilalah lughatan. Yang pertama kita mengenal definisi daripada ilmu dilalah atau semantik. Ilmu dilalah secara bahasa, ad-dilalah wa dilalah masdaru dalla yadullu dalalah. Dalla yadullu dalalatan au dilalah. Yuqalu dallahu ala tariq yadulluhu dalalatan wa dilalatan wa dalulah. Ada tiga bentuk masdar sema'iyah. Wal fathu a'la ay arsyadahu. Wal fathu a'la ay arsyadahu, menunjukkan atau sama lafadz dalla dengan arsyada atau rasyada juga ditambahi dengan hamzah kotok, hamzah yang berada pada wazan af'alah itu hamzah kotok ya, jangan salah paham bahwa asalnya itu hamzah wasol, bukan ya. Makanya kemudian bukan ketika bil irsyad bi irsyad, tapi bukan birsyad tapi bi irsyad ya. Dalalah ya dulu dalalatan wa dalalah. Hukumnya masdarnya masdar sama'i bukan kiasi. Kalau masdar kiasinya menjadi dalla ya dulu dalan. Bukan dalan itu jalan itu ya, tapi dalan. Lamnya ada dua. Lamnya ada dua di tasydid, bukan dalan atau jalan. Yuqalu dallahu ala tariq, menunjukkan jalan, petunjuk, menunjukkan jalan, menunjukkan pada kebenaran, pemahaman yang benar. Wakila ad-dilalah bil kasri ismun li amalid dallali. Kalau ada makna lain selain poin pertama adalah ad-dilalah bil kasri, ketika dikasrahkan dalnya itu menjadi sebuah nama li amalid dallali ya. Li amalid dallali itu maksudnya sebuah nama atau sebuah profesi daripada seseorang yang memberikan petunjuk, berarti penunjuk jalan gitu ya. Penunjuk jalan. Au ma yuj'alu lid-dalil awid dallali minal ujrah, atau sesuatu yang dijadikan sebagai dalil, sebagai petunjuk, atau diberikan kepada seseorang yang biasa memberikan petunjuk dari minal ujrati, dari sebuah upah ya. Maksudnya adalah bisa jadi makna lain daripada adilalah adalah sebuah upah yang biasa diberikan kepada seseorang yang biasa memberikan petunjuk. Wal murad huna ad-dalalah bil fathi wa ma'naha al-irsyad ila ma yaqtadihi al-lafzu 'inda ittifaq. Adapun yang diinginkan dalam pembahasan kita ini bukan meskipun bisa dibaca ad-dalalah atau ad-dilalah, yang diinginkan yang lebih tepatnya adalah bil fathi, ad-dalalah pengucapannya. Ilmu dalalah. Adapun maknanya
adalah memberikan petunjuk seperti tadi seperti tadi di awal tadi ya, slide pertama. Al-irsyad. Wakila ma yaqtadihi al-lafdhu 'inda itlaqih. Sesuatu yang dikandung oleh lafaz, yaqtadihi al-lafdhu, sesuatu yang dikandung oleh lafaz ketika lafaz itu diucapkan ya. Semisal saya mengucapkan apa saja, ada nanti mungkin keberlanjutan ada makna yang sebenarnya, ada makna lafdhiyah, ada ghairu lafdhiyah, kemudian ada makna takwilnya, itu beda lagi ya. Tapi setiap lafadz yang ketika diucapkan itu pasti memiliki makna ya. Seperti makna Mbak Kurnia ini, makna Kurnia ini apa Mbak? Karunia maksudnya? Atau nur ya? Iya Bapak, benar, karunia. Ya, karunia. Ya, makna daripada kurnia itu pasti melekat, makna karunia pada lafadz kurnia itu pasti melekat. Itu yang disebut adalah atau nur, cahaya, bisa jadi maknanya selain makna cahaya bisa jadi makna lain yang nanti berkelanjutan tergantung susunan kalimatnya ya. Ada nanti makna denotatif, ada makna konotatif, itu pasti berlanjutan. Yang pasti ilmu dilalah, setiap lafaz itu pasti memiliki makna dan itu disebut ad-dalalah. Wa yusamma ad-dalil dalalah ala tariqil majaz. Wa yusamma ad-dalil, atau dinamakan lain dengan sebuah dalil, petunjuk. Apa saja petunjuk? Dalalah ala tariqil majaz, li'annahum yusammuna al-fa'ila bismil masdariyah. Majaz itu sebuah bisa majaz pinjaman ya. Kalau biasanya kalimat dalalah itu biasanya ditaklukkan atau dihubungkan dengan sesuatu fa'il bismil masdar. Yusamuna al-fa'ila bismil masdar. Sebutnya adalah masdar, tapi biasa dilekatkan dengan menggunakan dalil ya. Maksudnya dalil itu sesuatu yang menunjukkan itu kan biasanya adalah seorang yang bersifatan fa'il, tapi diredaksikan dengan sigat maf'ul, dengan sigat masdar, karena ini yang diinginkan adalah majaz ya, peminjaman kalimat untuk sesuatu yang bukan semestinya ya, peminjaman ad-dalalah tapi digunakan sebagai yang dimaksudkan dari dalalah adalah lafaz dalil ya. Bisa dipahami, Pak? Dari sini. Halo. Bisa dipahami, Mbak ya? Ya, Bapak, insyaallah. Lanjutan. Semantik secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, semantikos, yang memiliki arti memaknai, pengertian, atau mengartikan atau menandakan sesuatu yang menandakan. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang menjadi dasar kata semantik, yaitu semantikos, ada memaknai, ada semainen, mengartikan, dan sema. Diambil dari kata sema, kemudian ketika digabungkan menjadi ainin atau antikos, itu memaknai atau menandai tanda, kemudian dirubah dengan bentuk yang lain menandai ya. Kayak ada mungkin dalam istilah bahasa Arab mungkin ada pemaknaan mutawa'ah, ada pemaknaan atau perubahan kata dari isim fa'il, isim maf'ul, atau perubahan wazan dari fa'ala menjadi fa'ala atau af'ala. Itu kan masing-masing memiliki arti ya. Karena sematok, ketika sematok itu berartikan tanda, kalau sudah semantikos menjadi tanda. Seperti mungkin ada metodologi itu diambil dari dua kata, ada metode dan logos ya. Jadi metodologi, kalau metode atau metode to itu pasti cuma diartikan sebagai tanda, tapi kalau sudah logos itu beda lagi.
ditambahi dengan logos atau metodologi ya. Jadi ilmu tentang cara ya, ilmu tentang thariqah atau manhaj. Sama juga berarti sema juga berarti kuburan yang mempunyai tanda atau menerangkan siapa yang dikubur di sana ya. Sema itu maksudnya batu nisannya itu ya, sebagai petanda bahwasanya di situ ada orang yang dimakamkan di situ. Jadi sema sesuatu yang menandakan apapun ya. Bisa jadi tidak berupa lafaz atau bisa jadi berupa lafaz. Bisa lafaz, bisa apa, rambu-rambu itu juga memiliki tanda. Pokoknya sesuatu yang memiliki arti itu disebut sesuatu yang menunjukkan. Tsaniyan ta'rifud dalalah, istilahan kaunu syai' yalzamu min fahmihi fahmu syai'in akhar atau kaunu syai' bihaitsu yalzamu min al-ilmi bihi al-ilmu bi ghairihi. Ilmu yang adanya sesuatu itu wajib kita pahami. Ketika dapat memahami satu hal, kita dapat memahami hal yang lain ya. Karena ketika sebuah lafaz pasti apalagi kalimat atau definisi daripada kalam itu sesuatu yang bermakna. Bermakna itu bisa jadi tidak bermakna itu harus tersusun dari dua kalimat, tidak boleh satu kalimat. Kalaupun satu kalimat itu nanti pasti ada gabungan atau ada siapnya dengan kalimat yang lain. Makanya kemudian kaunu syai' yalzamu min fahmi fahmu syai'in akhar. Adanya sesuatu yang kita diwajibkan supaya bisa paham sesuatu tersebut, kita wajib memahami hal-hal yang lain. Ini nanti hubungannya dengan runtutan kalimat atau siyakul kalimat ya. Atau siyakul kalimat. Au kaunu syai' yalzamu bihaitsu yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi ghairi. Atau sesuatu yang ketika kita sudah mengetahui sesuatu, mengetahui sesuatu yang tersebut, pasti kita bisa paham sesuatu yang lain. Itu hubungannya hampir sama kalimatnya. Maksudnya mungkin redaksinya sama, tapi maksud daripada kaunu syai' yalzamu min fahmi fahmu syai'in akhar itu sama dengan kaunu syai' bihaitsu yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi ghairihi. Ketika kita mengetahui satu hal, satu kata dalam susunan kalimat, kita selain dituntut untuk memahami kalimat yang lain supaya kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif, yang memahami supaya kita dapat memahami makna yang sebenarnya atau yang paling tidak sedikit kesalahannya, kita wajib memahami kalimat-kalimat yang lain ya. Atau dengan bisa memahami satu kalimat, kita dapat memahami kalimat yang lain dalam kalimat tersebut ya. Seperti juga kita apalagi hubungannya dengan Al-Quran, pasti kita selain harus paham kata per kata dalam ayat Al-Quran, kita wajib sebelumnya harus tahu kaidah-kaidah nasikh mansukh, sababun nuzul, munasabah, hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya bagaimana. Itu seperti itu ya, gambarannya fahamnya sederhananya seperti itu. Wa hadha ta'rif la yakhruju an ta'rifil munatiqah wa huwa fahmu amrin min amrin aw kaunu amrin bihaitsu yufamu minhu amrun akhar. Ini kalimatnya hanya pengulangan dengan kalimat yang berbeda. Definisi seperti ini atau semantik seperti ini, definisi semantik secara istilahi atau terminologi seperti ini, la yakhruju an ta'rifil munatiqah, tidak keluar daripada definisi yang diberikan oleh ahli mantiq, orang ahli bahasa, yakni memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, ada sesuatu yang lainnya meskipun kalimatnya sama, amrin, fahmu amrin min amrin. Amrin di sini merupakan amrin yang berbeda. Amrin ini, amrin pertama dan yang kedua ini berbeda karena pengulangan isim nakirah diulang-ulang seperti ini menandakan bahwasanya isim nakirah pertama dan nakirah yang kedua itu hal yang berbeda ya. Yaitu fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu, min amrin dari sesuatu yang lain.
au kaunu amrin, atau adanya sesuatu bihaitsu yufhamu minhu, sekiranya difahami dari amrin yang pertama ini, apa yang difahami adalah sesuatu yang lain, ya. Memahami perkara satu dari perkara yang lain. Memahami satu kalimat, misal dalam kalimat, dalam sebuah kalimat ada isim ada fiil, maf'ul, dan fa'il. Itu pasti memahami fiilnya yang mana, fa'ilnya yang mana, maf'ul bihinya yang mana. Jadi memahami satu perkara dari perkara yang lain, ya, supaya bisa jelas. Kalau tidak paham mana yang fiil, mana yang fa'il, mana yang maf'ul, pasti berantakan pemahamannya, ya. Seperti ada tulisan amara Zaidun Bakran, misal amara Zaidun Bakran, itu kalau tidak paham bisa jadi amara bisa jadi difahami sebagai umiros, misal, atau Zaidun bisa jadi difahami sebagai bukan Zaidun tapi Zida, misal. Nah, ya, seperti susunan seperti itu harus dipahami. Contoh sederhana saja, ya. Jadi memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, mana yang fiil, mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Seperti ini, pengulangan kalimat ini berbeda kan, seperti gimana surat yang di akhir itu, kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula, ya, fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdahu wabila. Bagi fatattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana syiba. Di situ ada pengulangan rasulan, tapi rasulan yang pertama berupa nakira, tapi rasul yang pertama berupa isim ma'rifat, ada alnya. Kalau pengulangan isim nakira diulangi dengan redaksi ma'rifat, itu menandakan bahwasanya hal yang berbeda. Fa'asa fir'aunur rasula, rasul, gitu maksudnya kalau diwakafkan. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdahu wabila. Berbeda dengan ini kan, kalau pemahaman fahmu amrin min amrin itu pengulangan kalimat nakira dengan nakira. Kalau pengulangan nakira dengan nakira, pasti dua nakira itu dua hal yang berbeda. Ilmu yang menyelidiki tentang makna, baik berkenaan dengan hubungan antar kata-kata, kebanyakan sekali kata-katanya. Baik berkenaan dengan hubungan antar kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang mewakilinya, maupun berkenaan dengan pelacakan atas riwayat makna-makna itu beserta perubahan-perubahan yang terjadi atasnya. Jadi pembahasan paling tidak kita dalam definisi yang seperti ini, nanti perangkat-perangkat atau penelitian kita tentang living Quran, tentang semantik Al-Quran, itu pasti ada 3 ini, berkenaan dengan hubungan. Ketika meneliti sebuah kalimat, pasti kalimat dalam sebuah ayat dalam surat Al-Quran pasti diteliti berkenaan dengan hubungan antar kata-kata, siyakul kalam dari ayat itu, kemudian riwayat ayat itu, sababun nuzulnya, maupun berkenaan dengan pelacakan atas riwayat makna-makna itu, atau makna-maknanya sendiri itu bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Itu jadi gambaran daripada penelitian di Living Quran itu seperti bukan Living Quran, gara-gara kemarin ngajar Living Quran 1 semester, ngomongnya Living Quran mulu. Semantik Al-Quran, ini mulai semantik Al-Quran, besok masuk di semester ganjil ngomongnya semantik mulu. Jadi Oke, maupun ini gambarannya harus dilacak secara lengkap, susunan kalimat sebelum maupun sesudahnya, riwayat-riwayat makna yang dikandung dari makna-makna yang dikandung dari lafadz itu bagaimana, atau apakah ada perubahan-perubahan, ya. Diruntut ada semantik, nanti semantik makna yang perubahan, apakah ada perubahan. Itu tadi penggambaran perubahan, bisa jadi diamnya seorang perempuan sekarang itu
dimaknai, kalau dulu dimaknai na'am, tapi mungkin bisa jadi diamnya perempuan sekarang itu dimaknai sebagai ketidakberkenanan ya. Bisa jadi seperti itu ya. Konteksnya mungkin bisa jadi berbeda ya. Ilmu bahasa yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu lafaz serta korelasi yang meliputi sebuah makna itu tersendiri, seperti halnya hubungan dalam hal padanan makna. Jadi apakah ada sinonim, ada antonim, kedudukan dan lain sebagainya. Ini definisi ini nanti menggambarkan bagaimana langkah-langkah kita menulis apa? Penelitian penelitian semantik maudhu atau objek yang dikaji atau temanya kita itu makna ya. Jadi kita mengambil sebuah kata sabar misal atau syukur misal, syukur dalam Al-Qur'an dengan analisis semantik atau Shiku Izutsu, semantiknya siapa? Semantiknya Ibnu Ashur mungkin, atau Az-Zamakhsyari yang dengan menggunakan pendekatan bahasa-bahasa itu ya. Jadi maudhu'nya itu sebuah makna dari sebuah kalimat ya, dari sebuah kata atau kalimat dalam konteks ini kita mendiskusikan yang jadi makna dalam Al-Qur'an, jangan makna dalam Injil atau dalam makna buku ceritanya Mbak Kurnia. Jadi kata maudhu atau makna dalam yang dikandung kata dalam Al-Qur'an. Sejarah semantik, ini kalau tentang sejarah, kalau ketika muncul sebuah kata pasti memiliki sebuah sejarah atau makna. Maknanya itu menjadi permulaan daripada sejarah ya. Istilah semantik digunakan oleh para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Kemudian istilah semantik baru muncul pada tahun relatif masih baru yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi filologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meaning, a Point in Semantic. Jadi relatif baru mungkin pengucapan lafaz semantik. Tapi sebelumnya kalau ketika dalam pembahasan atau dikatakan sebagai ilmu ma'ani tadi ya sudah jelas lebih duluan keilmuan bahasa dalam Islam ya, makna dalam Islam. Kalau istilah semantik mungkin hanya perubahan pembahasan ilmu dilalah atau ilmu ma'ani. Jadi lebih jangan merasa kalah dengan keilmuan barat ya. Jelas kita lebih maju sebelumnya. Mungkin karena kemunduran atau diserobot sama mereka jadi kita rada tertinggal. Bahkan teori-teori semisal hermeneutik mungkin hanya cuma sedikit-sedikit saja, poin-poin sedikit saja yang menjadikan perubahan dalam aplikasi mereka menafsirkan sesuatu ya. Tapi sebelum itu kita sudah mendahului bagaimana kita mengenal sababun nuzul, mengenal nasekh, mengenal mantek, mengenal dilalah atau ilmu bayan, itu kan pasti sudah dilakukan dahulu ada hermeneutik ya. Kita mungkin juga kadang sedikit fanatik, kadang kita minder sendiri atau tidak percaya diri. Istilah semantik sendiri sudah ada ke-17 fase semantik filologi. Kalau filosofi bukan filologi ya. Semantik filosofi. Sejarah semantik dapat dibaca dalam artikel ini. Dalam artikel yang ditulis oleh Briel melalui artikelnya yang berjudul Le Lois. Ini bahasa intelektuales ya. Biasanya Perancis ini kalau tidak salah. Dalam keilmuan di dalam bahasa Perancis istilah bagi ilmu
sebagai ilmu murni historical semantik. Jadi ada aliran daripada semantik ya. Kalau yang berfokus pada dan makna diruntut dari sejarah pemaknaan tersebut biasanya disebut historical semantik, historis. Historical semantik ini cenderung mempelajari semantik berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa, misalnya perubahan makna dengan logika, psikologi, sebagainya. Jadi ya, pasti ada perubahan, dan perubahan itu menjadi fokus daripada historis semantik. Tapi lebih dari itu mungkin bias supaya paling di transkripsi yang tidak hanya ini berapa halaman, Mbak? Iya, Pak. Skripsinya berapa halaman, Mbak Panita? Oh, belum tahu. Belum tahu, Pak. belum tahu sih, Pak. Belum sedalam itu. Oke. Kayaknya minimal 90 halaman. 90 halaman kan lumayan panjang ya. Apalagi kalau di UIN Jakarta malah cuma spasinya spasi 1. Itu harus tangan mungkin rada keriting. Racing sebagai salah satu seorang ahli klasik mengungkapkan konsep baru tentang grammar, tata bahasa, apalagi tentang grammar ini sudah ada di apa namanya di kita ya, di keilmuan kita ya. Ada tasrif, ada perubahan kalimat dengan perubahan bentuknya yang meliputi 3 unsur utama: etimologi, studi asal-usul kata sehubungan dengan perubahan untuk membuat makna, ada sintaksis, tata kalimat, dan semasiologi, ilmu tanda. Semasiologi, ilmu tanda. Jadi mungkin ini ada asal-usul kata dengan perubahan atau bentuk maknanya, kemudian sintaksis, tata kalimat, siyaqul kalam, dan ilmu tandanya. Jadi mungkin ini hanya berbeda dengan apa yang kita pelajari mungkin di pesantren ya. Ada istilah tasrif, ada segot, ada segot isim fa'il, isim fi'il amar, fi'il nahi, itu perubahan seperti itu menjadi objek daripada kajian semantik menurut Racing ini ya. Atau tata kalimat yang menggunakan siyaqul kalam, bagaimana ketika fa'il didahulukan atau ketika maf'ul bih didahulukan atau fa'il didahulukan, itu apakah bentuknya bagaimana atau memiliki arti atau tidak. Ada yang berartikan ketika maf'ul didahulukan seperti lafaz iyyaka na'budu, iyyaka itu kan menjadi maf'ul ketika didahulukan berfaedah tahsir seperti itu. Nanti dikaji seperti itu ya, Mbak ya. Tahsir maksudnya hanya, ada hanyanya, ada makna tambahan hanya kepadamu, padahal mestinya kepadamu, cukup kepadamu saja, tapi ketika iyyaka na'budu didahulukan pasti ditambahi dengan hanya. Kalau bahasa Jawanya mung datang panjenengan ya. Iyyaka mung datang panjenengan, na'budu nyembah sapa kita gitu ya. Kalau paham bahasa Jawa enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Pahamnya yang ditulisan seperti ini. Semasiologi ini bisa dibaca sendirilah. Masa pertama meliputi setengah abad, termasuk di dalamnya kegiatan Reisig tadi. Maka ini disebut Ulman sebagai underground periode ya. Periode yang mendasari ke sejarah daripada semantik atau hidupnya semantik ya, munculnya semantik. Kedua, semantik sebagai ilmu murni histori, adanya pandangan historical semantik dengan munculnya karya klasik Breal, baru muncul di Breal itu ya. Mungkin yang mendahului ada Reisig. Ada perkembangan ketiga, studi tentang makna dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern yang berjudul Meaning
and change of meaning with special reference to the English language term. Jadi melakukan kajian secara empiris. Semantik dinyatakan sebagai dengan tegas sebagai ilmu makna baru pada tahun 90-an dengan munculnya esai semantik dari beliau, yang kemudian pada periode berikutnya disusul oleh karya Stern. Jadi relatif baru ya, kodifikasi tentang keilmuan semantik yang nanti muncul juga yang sering dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa di UIN maupun di AIN itu biasanya semantiknya Toshiko Izutsu. Nanti kita belajar juga. Sebelum kelahiran Kanensha di Jenewa telah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya, yaitu Ferdinand de Saussure, yang berjudul Cours de Linguistique General. Ini juga dari Prancis ya. Jadi rada susah belajar. Ferdinand de Saussure, nanti ada Julia Kristeva, terus siapa namanya, Roland Barthes, Gerard Barthes. Ya, saya dulu belajar dengan itu presentasi Roland Gerard. Ada makna denotatif, makna konotatif, ada makna sebenarnya dan makna tidak sebenarnya, yang juga melekat pada sebuah majalah, sebuah iklan atau sebuah tulisan-tulisan. Sejarah dalam versi lain, penggunaan semantik dalam penafsiran Al-Quran sedianya telah dimulai sejak era klasik ya. Pemaknaan ya, atau penafsiran, paling tidak penafsiran dari sebuah Al-Quran pasti sudah didahului ketika Al-Quran itu muncul. Dan ketika ada orang yang tidak, ada sahabat yang tidak paham, kemudian bertanya kepada Nabi, apa pemaknaan seperti itu atau pemaknaan dengan versi lain, versi Islamnya ini mestinya didahulukan sebelum sejarah tadi ya, sejarah yang tadi. Era klasik ini adalah masa-masa Nabi wafat. Setelah Nabi wafat dan para penerus beliau mulai mencoba memahami ayat suci Al-Quran dengan pendekatan kebahasaan ya. Pendekatan kebahasaan terhadap ayat-ayat yang rancu atau sulit diterima oleh logika, karena ditulis mungkin bukan sulit diterima, mungkin karena dosanya makin banyak jadi sulit menerima Al-Quran sebagai kitab suci atau kitab panduan kita hidup ya. Jadi makin kesini makin orang makin sempit hati, sempit akal, banyak maksiat kalau itu ya. Sesuai dengan nada syakautu ila wakiin bisu'il hizbi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi ma'asi yang hari-hari ini atau hari-hari ke depan pasti makin bertambah, makin mudah mengakses maksiat. Jadi hafalan jadi maksudnya hafalan jadi jelek kualitas hafalannya, kualitas ingatan itu karena apa? Karena maasi. Jadi kalau dulu zaman Nabi sedikit penjelasan terkait dengan Al-Quran, sedikit penafsiran Nabi, penjelasan Nabi daripada Al-Quran. Al-Quran hanya dibacakan, kemudian para sahabat merasa cukup, merasa sudah paham, langsung tinggal dilamalkan. Kalau sekarang kan butuh penjelasan yang lebih lanjut. Itu dikarenakan apa ya? Salah satunya karena maksiat ya. Jadi Imam Mujahid bin Jabir coba menjelaskan wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Thamar di situ pada ayat di atas memiliki makna dasar buah-buahan, akan tetapi oleh Mujahid disebut dimaknai dengan emas dan perak ya. Sama dimana zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khairi wal musawwamati. Itu kan berkembang juga maknanya itu. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah
wadzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Kalau dulu mungkin dihiasi banyak-banyakan anaknya, anak-anaknya laki-laki dibuat bangga-bangga. Kemudian selanjutnya ada khailil musawwamah. Khailil musawwamah kalau sekarang itu berubah menjadi mobil-mobil ya, bukan khail atau bukan kuda yang menjadi tundangan atau unta, tapi menjadi bagus-bagusan mobil, bagus-bagusan kendaraan. Seperti itu, perkembangan seperti itu nanti menjadi objek daripada kajian semantik kita. Next, ada Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraid, ada kemudian disebut Georgius atau Gregorius dalam mereka seenaknya sendiri ya, padahal mestinya Ibnu Juraid sama seperti saya, mestinya tidak salah juga ketika mengucapkan Ferdinand de Saussure atau apa itu, mestinya bacaannya bukan Ferdinand de Saussure, terserah kita. Ini seperti Ibnu Juraid, sama juga Buhaira atau Bahira yang itu disebut juga bukan Buhaira atau yang menjadi pendeta itu bukan Bahira, tapi disebut lagi dibule-bulekan seperti itu. Seperti ini Ibnu Juraid menjadi Gregorius atau Georgius. Ia membedakan antara makna bawaan dengan makna fungsional. Ada makna bawaan, ada makna yang melekat atau makna lafziyah, ada makna fungsional. Mungkin kita kenal juga selain makna fungsional kita sebut dengan makna makna kontekstual ya, makna tekstual dan makna kontekstual atau makna lafziyah dan ghairul lafziyah. Makna bawaan adalah makna asli dari kata tersebut, yaitu makna dasar, sementara makna fungsional lebih mengacu pada makna yang selalu berubah sesuai dengan konteks ya, dari makna kontekstual ayat tersebut yang juga disebut dengan makna relasional. Jadi ada makna tekstual dan makna kontekstual. Makna kontekstual, kalau Al-Quran dimaknai sebagai lafaz atau sebagai kitab suci yang tekstual maknanya adalah tekstual, pasti sudah selesai Al-Quran itu. Tapi sekarang karena Al-Quran difahami sebagai atau kita yakini sebagai kitab suci yang kekal ila yaumil qiyamah, pasti dengan berangsurnya atau dengan berubahnya kondisi sekarang ini pasti juga Al-Quran atau makna Al-Quran bisa berubah tergantung kontekstual. Selain seperti itu, selain kita makna Al-Quran dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, kita juga merasa wajib juga untuk mengimbangi, bukan lagi kalau dibahasakan mungkin tadi mengkontekstualisasikan Al-Quran pada zaman sekarang menjadi tanzilul ayah ilal waqi', tapi juga kita wajib juga harus merujuk pada pemaknaan sebelumnya yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya menjadi tanzilul waqi' ilal nas ya. Tanzilul waqi' ilal ayah ya. Jadi kita mestinya kondisi sekarang ini juga harus merujuk pada Al-Quran. Al-Quran dulu seperti apa, membicarakan seperti apa. Jadi kita harus seperti itu. Tidak Al-Quran dimaknai semau kita atau atau sesuai dengan konteks sekarang ini, tidak seperti itu saja. Tapi kita juga wajib merujuk pada Al-Quran. Kalau merujuk dengan Al-Quran berarti Al-Quran sudah selesai atau pemaknaan Al-Quran sudah selesai. Kemudian kita hanya balik ke Al-Quran. Selanjutnya Abul Hasan Muqatil bin Sulaiman menurut beliau setiap kata dalam Al-Quran memiliki makna definitif ya, makna dasar, dan memiliki beberapa alternatif makna lainnya. Seperti beliau memiliki kitab Al-Wujuh wan Nadhair ya. Ada kaidah yang beliau tulis. Jadi Al-Quran atau sebuah kata dalam Al-Quran itu tidak hanya memiliki satu makna, tapi memiliki beberapa makna. Saya dulu meneliti kata al-huda dan dolal. Beliau berpendapat bahwasanya lafaz huda itu memiliki 12 makna, sama ada yang mengatakan 17 makna. Menurut Harun bin Musa itu beda. Jadi satu kata bisa jadi memiliki makna dasar dan memiliki makna alternatif yang bisa jadi lebih dari satu.
Contohnya lafaz yad ini ya, memiliki makna dasar tangan. Dalam penafsirannya, kata yad memiliki 3 alternatif makna. Tangan secara fisik yang merupakan anggota tubuh dalam surat Al-A'raf, dermawan dalam surat Al-Isra, dan aktivitas atau perbuatan dalam surat Yasin atau Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu, itu juga ada lafaz yang menurut beliau Muqatil bin Sulaiman yad dalam dalam Al-Qur'an itu memiliki 3 alternatif makna dalam ini ya. Ada makna yadullahi fawqa aydihim, contoh seperti itu, atau Al-Isra. Ada Amin Al-Khuldi di mana ia menekankan aspek mikrostruktural makna ayat dalam metode penafsirannya dan munculnya metode linguistik hermeneutik dalam khazanah penafsiran Al-Qur'an ini ya. Linguistik hermeneutik yang menjadi kajian daripada Amin Al-Khuldi. Muhammad Syahrul dalam kitab Al-Kitab wal Kuna Qira'ah Al-Mu'asirah di Alkitab Al-Quran wal Kuna, itu sebuah kinayah tertentu ya. Atau Tosei Koizutsu dalam bukunya yang berjudul God and Man in the Quran. Ya, maksudnya in the Quran, maksudnya Quran ditulisnya benernya kita kan pakai ki ya, tapi disebut in the Quran. Nggak sopan ini orang Inggris ya. Ia meletakkan pondasi semantik dalam menganalisis kata Allah secara menyeluruh, dan dalam buku lainnya berjudul Concept in Belief in Islamic Theology, di mana ia menjelaskan tentang makna iman dan Islam terlengkap dengan semantik historisnya. Ini yang biasanya analisis Tosei Koizutsu itu sering dipakai ya. Jadi ada relasi Tuhan dan manusia dalam Al-Qur'an. Jadi pemaknaan Tuhan itu bagaimana, pemaknaan manusia, kemudian relasi dua makna dari 2 kata ini bagaimana. Atau juga konsep menjelaskan tentang makna iman, konsep iman dan Islam dalam agama Islam. Baik, akhirnya wallahu a'lam bishawab. Jam berapa ini, Mbak? Bentar lagi selesai. Gimana? Kita atur tugasnya ya. Ada pertanyaan silakan. Di RPS. Oke. Kelas 6. Silakan kalau ada pertanyaan, Mbak. Tidak ada. Ini tugasnya diatur dari mana? Dari Mau nanya dikit Pak, nggak apa-apa Pak. Maaf Pak, gimana, Mbak? Mau nanya sedikit aja Pak, dari penjelasan Bapak tentang pengertian semantik dan yang sudah dijabarkan tadi, itu tuh secara garis besar itu bisa dibilang hampir mirip sama balaghah ya Pak? Apa ada yang bedanya Pak? Hampir sama dengan istilah balaghah. Kan tadi ilmu ma'ani atau semantik ini menjadi salah satu cabang, bahkan tidak apa, kalau ditanyakan sama pembahasannya dengan balaghah ya tidak sama, bahkan maksudnya tidak sama karena ini hanya menjadi bagian daripada balaghah. Kalau lebih balaghah kan ada 3 pembahasan besar, yaitu ilmu badi, ilmu bayan, dan ilmu ma'ani ya. Jadi ini hanya menjadi cabang saja ya. Iya Pak ya. Itu tadi saya masih kurang jelas Pak. Ternyata ada cabang dari balaghah gitu ya Pak ya. Iya, menjadi cabang. Ilmu li'annahu far'un min furu'il balaghah tadi ya, di slide awal. Iya.
Ya baik Pak, terima kasih Pak. Maaf. Bapak maaf, tadi saya waktu di absen belum hadir Pak. Telat masuknya Mutia. Iya, Salma Habibah. Iya Pak, maaf ya Pak. Sama Enaknya Lulu, Pak. dimaafin atau enggak? Lulu masuk dari tadi di chat Zoom, takutnya Bapak nggak lihat chatnya. Oh iya, dulu. Dia mic-nya nggak bisa katanya. Dulu ilmaknya. Yang belum ada keterangan nih. Oh, udah semua, masuk semua. Baik, kita atur. Dari atas, dari bawah. Bebas Pak. Ini dibagi cuma 12 kelompok ya Mbak ya. 12 kelompok nanti di pertemuan ke-14 dan ke-15 itu presentasi contoh ini lafaz-lafaz ini. Oh, jadi itu Atau bagaimana tugasnya, enaknya? Pak? Atau bagaimana enaknya? Atau presentasi contoh ini dijadikan di sini ada contoh pemilihan contoh, nanti yang presentasi contoh cuma dua kelompok saja ya. Gimana presentasi contoh tetap dikasih, kan biasanya nama-nama mahasiswi itu di sini semua. Misalnya ini ada Mbak Ramalain, jadi satu kelas ini hanya dibagi menjadi 13 pertemuan. Selanjutnya 14, jadi presentasinya ada 2. Gimana enaknya? Presentasinya ada cuma satu aja ya Mbak ya? Iya, ini satu aja Pak. Satu aja ya? Iya. Ya, enaknya hematnya seperti itu daripada saya baca makalah 2 kali atau presentasi 2 kali, ya nggak enak ya. Jadi nanti yang pertemuan ke-14 ke-15 itu terserah Mbak-mbak yang milih, baik lafaz zambun, syaiton, hudan, ini dipilih satu ya. Nanti presentasi di pertemuan ke-14 dan 15. Gitu ya Mbak ya? Oh, jadi gimana Pak yang pertemuan 14 sama 15? Pertemuan ke-14 dan 15 nanti ada mahasiswa yang bertugas di pertemuan ke-14 dan ke-15. Nanti pertemuan ke-14 boleh milih salah satu dari alternatif 10 ayat ini. 10 ayat, 10 lafaz ini. Oh, jadi kalau yang 14-15 itu individu aja ya Pak ya? Bukan individu, makalah juga, makalah kelompok aja. Oh iya, paham. Jadi masuk kelompok ya Pak? Boleh. Tambahan materi gitu ya Pak? Ini kan kalau yang pertemuan ke-3 sampai pertemuan ke-2 sampai pertemuan ke-14 ini hanya kan aplikasi teori relasi antar makna, antar satuan kosakata dan nilai rasa, itu nanti presentasi. Tapi kalau presentasi ke-14, pertemuan ke-14 dan ke-15 itu sudah contoh. Jadi misal lafaz ismun wa dzambun berarti presentasi contoh ismun wa dzambun di sini dipresentasikan oleh empat anak atau 4 mahasiswi gitu. Sama seperti ini pembahasan relasi antar makna dan relasi satuan kosakata dan nilai rasa nanti dipresentasikan 4 mahasiswi misal. Seperti itu, Mbak. Oh iya Pak, boleh Pak, boleh. Apa? Itu ya. Jadi nanti dipilih yang enak presentasinya, yang dipresentasikan dipilih apa? Apakah sabar, jihad, atau azab, ajrun wa thawab, itu boleh terserah. Jadi yang kalimat 10 ini boleh bebas ya Pak? Yang iya, boleh. Pilih. Nggak harus dari kata di sini juga boleh. Baik, kelompoknya dimulai dari siapa? Siapa yang mau di awal? Di pertemuan depan. Boleh, terserah Bapak aja, Bapak yang milih aja. Dari atas saja ya. Ya cepet ya. Dibagi 12. 36 orang ya? 35 orang. 35 Pak. Tadi kan iya 35. Soalnya dia kan diganti sama Marsha. Nama lengkapnya gimana Mbak Marsha? Mbak Marsha.
Nabifa Marsha, Pak. Nadifa, Nadifa, Nadifa. Baik. Dari atas saja ya, Mbak ya. Jelita Arsy, Jihan Sakho ya. Besok tokoh-tokoh semantik, jenis-jenis semantik dan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan kajian makna. Makalahnya nggak harus jadi presentasi dengan makalahnya yang mungkin bisa dirasa cukup untuk jadi, bisa terserah. Makalahnya nggak harus jadi, kalau bisa ya jadi presentasi dengan PPT ya, atau presentasi dengan makalah tanpa PPT ya nggak apa-apa, terserah lah, senyamannya mbak-mbak sekalian aja ya. Kita berapa orang Mbak? 3 dulu ya? Boleh Pak, biasanya bang 3 terakhir 2 gitu Pak. Oke, Kaisar.
Nadra ya Mbak ini, bukan Nadira ya. Iya Pak Nadra. Iya Bapak. Nggak ada yang ketinggalan kan ya? Neng Astri. Ning, ini Ning ya? Ning Zenit. Bintu Syekh Hat ya? Yang dua-duanya. Walidain. Ini 3, yang terakhir 2 nggak apa-apa ya? Yang 2 nggak apa-apa ya? Yang terakhir nggak apa-apa Mbak Nur Anissa dan Mbak Nagdifah Marsha. Halo? Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa katanya Pak. Baik. Kontrol. Contoh-contoh ini boleh dari sini, boleh dari yang lain. Nah, Bapak Afwan mau nanya, kalau yang ngambil contoh-contoh itu dikasih minimal nggak? Misalkan 2 atau 3. 1 aja. Itu udah 1. banyak nanti. Ya. Oh, oke Pak ya. 1 saja. Nanti makalahnya itu kan contoh-contoh itu tadi sudah ada di internet, di skripsi, baik sudah jadi skripsi atau apa namanya, ada yang tesis juga, ada yang sudah jadi jurnal. Jadi ini gampang aja.
Baik ya Mbak ya. Satu saja jadi cukup. Ini saya kirim di Zoom atau di grup aja? Di grup ya, aja, saya Pak. kirim di grup ya. Iya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf tadi juga ada telat, ada error juga komputer. Kita ketemu lagi minggu depan dengan dimulai presentasi dari mbak-mbak sekalian. Nanti saya juga bantu presentasi ya. Baik. Pak. Terima kasih semua. Saya mohon Div. Terima kasih Bapak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.